tempat penyimpanan Google Face Shield. Ini namanya Face Shield ya. Terus ini namanya kacamata Google. Ini juga Face Shield namanya ya. Banyak macam-macamnya. Terus ini tempat untuk penyucian alat-alatnya. Ini untuk air dingin ya. Kalau ini untuk air panas. Ya. Ini namanya amniocin itu untuk cairan pembersihnya ya. Ini ada komposisinya. Ini untuk air biasa. Nah ini tuh namanya lift barang atau pengiriman dari kalau ada set yang kotor dikirim dari pintu sini ya. Ini ada bel, jadi nanti kalau misalnya dari ruangan mau ngasih alat kotor, nanti ada alurnya sendiri yang bisa nembus langsung ke pintu sini. Ya nanti orang tersebut pencet bel. Nah nanti bagian CSSD bakal langsung ngambil barangnya di lift barang yang kotor. Saya Intan Agustin. Hari ini akan membuat video dan penjelasan mengenai bagaimana cara sterilisasi alat GV yang sudah on atau sudah kotor. Nah pertama sebelum melakukan tindakan kita cuci tangan dulu ya. Cuci tangan seperti biasa memasak. Ininya lengannya digulung dulu. Setelah itu nyalakan air. Ambil sabunnya ya. Yang pertama telapak tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punggung tangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah jari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus dari jari ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kita buat. Terus setelah selesai kita langsung menggunakan APD. Ini ada beberapa jenis APD untuk di ruang CSSD ya. Jadi ini namanya ada Face Shield. Ini Face Shield. Terus ini namanya kacamata Google. Terus sama ini ada apron ya, ini namanya apron. Apron. Dan yang terakhir itu ada handscoon ya. Jadi kita pertama pakai handscoon dulu.
lagi alatnya. Oke. Hand spoon. Nah ini ada sepatu boot ya, sepatu boot. Kita pakai sepatu boot dulu. Tadi harusnya sepatu boot dulu. Sepatu boot. Nah, udah pakai handset, pakai sepatu boot, kita pakai apron. Ini namanya apron. Masker jangan lupa. Terus kita pakai facial. Facialnya yang ini aja ya. Ini facial. Mungkin di antara facial atau Google ya. Karena kalau pakai dua takutnya murem, nggak kelihatan. Jadi aku pakainya facial. Udah. Ini untuk perlengkapan APD di ruang CSSD. Selanjutnya apa pula ya? Jadi setelah penggunaan APD ini ada namanya apa ya, bagian lift barang. Jadi kalau ada dari ruangan alat atau instrumen kotor, nanti dari pihak ruangan itu ada alurnya sendiri. Nanti jadinya si alatnya langsung ada di dalam ruangan ini, ya. Terus ini itu alat, jadinya kalau misalnya nanti bagian ruangan mau ke sini, dia koordinasi dulu sama bagian CSSD. Ini ada tombol call. Ya, tadi dia ada suara kayak gitu. Ini barangnya dari ruangan ya, dari ruangan yang sudah atau sudah kotor ya. Ini dia ya, ini sudah on setnya. Terus kita bilas di sini dulu ya. Ini kita bilas. Kita bersihin dulu. Kalau udah, nanti ini ada bagian tempat untuk pembilasan berikutnya. Ini. Nah, jadi di sini udah di dalam box ya, sudah ada air panas kurang lebih 5 liter. Ini air panas kurang lebih 5 liter dicampur dengan cairan anios DLT ya. Di sini anios DLT-nya itu 25 mili untuk 5 liter air ya. Jadi cukup sekali tekan aja. Ini juga sudah ada, sudah tercampur cairan anios DLT-nya. Sudah
siap untuk ini step GC-nya kita rendam di sini ya. Kita rendam di siram ini. Oke. Nah, di sini kita biarkan selama 5 menit sebelum dibilas dengan menggunakan air bersih ya. Kita tunggu 5 menit, setelah itu kita bilas dengan air bersih. Oke, ini udah setelah 5 menit ya. Setelah 5 menit kemudian step GC-nya kita angkat satu persatu dulu ya. Kita angkat dulu. Yang pertama, ini jadi sebelumnya kita cek dulu nih di alatnya, takutnya ada darah atau pus atau yang lainnya ya yang masih nempel di alatnya. Terus kita buka airnya. Nanti sambil kita sikat ya dengan menggunakan sikat di bawah air mengalir searah ya sikatnya ya, seperti ini. Ya. Terus di belakangnya. Kalau sudah kita keringkan ya di alatnya. Ini kita sikat ke arah, terus harus hati-hati ya, takutnya nanti tangannya kena benda tajam, itu benda tajam semua. Dan ini yang terakhir kita sikat ya, step biasanya. Nah, ini alatnya sudah kita bilas ya. Ini nanti naruhnya harus ke arah. Jadi misalnya nggak boleh gunting ngadep depan, nanti tiket ngadep belakang kayak gini nih. Kayak gini itu nggak boleh ya. Harus ke arah. Nah, udah dibilas. Kita sekarang ke tempat pengeringan. Ini ke tempat pengeringan alat ya. Nanti nanti tinggal kita ke bagian pengeringan ya. Di sini kita di dalam ruangan untuk merapikan alatnya, yaitu sebelum kita keringin set yang on, kita cuci tangan dulu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. Kalau udah, kita pakai handscoon. Dulu. Dan ini alatnya yang tadi kita sudah selesai keringin ya. Sekarang kita elap dulu sebelum dibungkus. Ini kita elap dulu.
Sudah selesai kita lap ya, kita bersihkan, lalu kita masukkan sesuai dengan setnya masing-masing ya, dia tidak tertekan. Ini satu arah naruhnya. Ini sudah kering, sudah bersih, sudah dilap. Nah ini sudah kita lap, habis itu kita bawa ke mesin pengemasan ya. Bukan pengelapan ya, pengelapan biar kering. Jadi kan ini udah ada mesin pengemasan. Nah sebelumnya saya kasih tahu dulu, ini itu ada tombol power atau on off. Ini untuk suhunya, kita gunakan suhu 200 derajat Celcius ya. Nah terus sebelum ini kan udah selesai, ini udah rapi. Nah kita bungkusnya dengan menggunakan Medipack ya. Ini namanya Medipack itu buat ngebungkus set GV yang sudah selesai dibersihkan, dikeringkan dan sebagainya. Ukuran Medipack itu 20 kali 200 ya. Terus nanti kalau misalnya mau ngukur, kalau bisa misalnya ini set GV ya, jangan pas-pasan, jadi agak dilebihin. Nah terus ini kita masukin ke dalam Medipack. Ini sebelumnya ada yang namanya indikator type. Ini indikator type itu harus kita taruh di dalam set GV-nya ya. Ini kita masukin, lalu kita press ujungnya ya, kita press biar rapat. Nah ini satu sudah press dengan menggunakan mesinnya ya. Setelah itu kita beri tanggal. Nih kita beri tanggal di atasnya dan kita beri nama ruangannya biar nggak ketukar. Contoh, misalnya ini hari ini tanggal 9 Juni. Kan hari ini misalnya contoh tanggal 9 Juni ya. Nah, ini sudah kita set. Di sini ada tanggal 9 Agustus 2020 karena kalau untuk Medipack sendiri itu masa berlakunya 3 bulan. 3 bulan dari tanggal pensterilan. Sekarang tanggal 9, berarti kan 3 bulan kemudian yaitu 9 Agustus. Ya. Terus habis itu kalau untuk DUK bedanya, DUK itu masa kadaluarsanya atau batasnya itu 1 minggu dari pensterilan juga. Nah, ini kita mulai teratas. Ini ya tuh 9 Agustus. Nah, di sini kita kasih nama, misalnya di sini ruangan Cendana 1. Cendana 1 atau C1 biar enggak ketukar sama ruangan lain. Oke. Yang ini juga nanti sama skip. Udah. Selesai di bagian pengemasan. Setelah itu kita bawa, kita taruh kita langsung ke bagian mesin dan sterilisasi alat. Getting namanya tadi itu autoclave ya. Ini mesin autoclave pertama, autoclave kedua, autoclave ketiga. Sebenarnya sama aja. Nah ini tombol on off. Ini kita ruangan mesin dan sterilisasi alat ya. Ini namanya, ini sebenarnya sama semua, yaitu bagian uap atau bagian uap lah. Nah ini ada mesin pertama, mesin kedua, mesin ketiga. Tombolnya nyalain dulu ya. Ya. Nanti sambil nunggu mesinnya panas, kita rapiin dulu alatnya. Ini alatnya, caranya seperti ini ya. Ini ada tekniknya, yaitu plastik ketemu plastik seperti ini. Kenapa? Karena dalamnya kan uap. Kalau misalnya dia terbenturan dengan kertas seperti ini, terus nanti dimasukin, ya ada nanti malah jadi basah ya. Ini ketemu plastik. Nah ini juga ada alat lain yang disterilin. Ini ada apa ya, sama plastik ketemu plastik.
Jadi ini ada nih, ini ada suhu, ada 2 suhu ya. Ada 121 sama 134. Nanti kalau mau ngerubah dari sini aja kita tekan, nanti udah ada tuh bacaannya 121, 134 dan sebagainya. Nah ini baru bisa mulai kalau tombol startnya berubah jadi warna hijau. Jadi kalaupun misalnya kamu nanti mindahin suhunya tapi ini belum hijau, startnya belum bisa ya. Jadi ini coba kita buka dulu untuk mesin gatingnya ya, dengan tekan tombol open. Nanti kita tunggu dulu sampai buka. Oke, sudah dibuka ya. Nah ini posisinya kan ini masih terkunci ya. Kita buka dulu. Nah, terus ini kita pasang dulu sampai mentok ya. Kita pasang sampai mentok. Dan nah ini kuncinya kita buka. Dibuka ya, lalu kita dorong sampai mentok. Ya, kuatnya kita geser ya, tinggal. Dan nanti ini udah di dalam untuk instrumen yang mau dicarinya. Tunggu nanti berubah menjadi warna hijau. Ini mesinnya kita calling dulu. Dan ya kita kunci. Kita close ya, nanti dia tutup sendiri. Oke ya, kita pilih tombol start. Ini dengan suhu 134 derajat Celcius ya. Nanti ini dengan batas waktu kurang lebih sterilannya itu 1 jam. Oke. Dari tempat mesin autoclave, kita langsung ke tempat penyimpanan instrumen yang sudah steril. Ini ya, yang sudah steril. Nah ini mesin autoclave yang tadi. Jadi kalau misalnya sudah 1 jam sterilnya, mesinnya akan otomatis terbuka ya. Jadi tadi beberapa instrumen yang sudah kita masukin ke mesin autoclave sudah steril nih ya, sudah 1 jam. Nah ini mesinnya, ini instrumennya ya, kita buka dulu. Nah itu kalau di sini ini tadi ada ini ada tadi ya, ada settingnya, oke, dan sebagainya. Sudah taruh di sini otomatis set GV sudah steril. Sampai di bagian tempat steril alat ya. Ini ada namanya iPhone. Jadi di sini itu kalau misalkan nanti ada perawat ruangan yang mau ngambil instrumen yang sudah selesai disterilkan, nanti di sini ada tombol call atau panggil. Nah itu ada suara tuh, ada suara di ruang penyimpanan. Nanti biasanya langsung terdengar dan di sini pencet call. Nanti kita bilang ada perawat cendana 1 yang mau ngambil set GV yang sudah steril. Nanti dari bagian CSSD-nya, akan ke sini buat ngasih instrumen yang sudah steril. Sudah disterilin, tadi berhubung ada telepon dari ruangan cendana 1, ada perawat nih yang mau ngambil alat yang sudah disterilin ya, kita langsung ke depan aja.
di ruang jenazah 1 mau ngambil biasanya alat besi. Oh iya, ini Pak ya, di ruang jenazah 1 ya. Ini ada daftarnya, coba dicek dulu alat-alatnya sudah benar atau belum. Ini komputer, Iya. betul ada. Iya. Samping ada. Udah lengkap kan? Sudah lengkap semua ya Pak ya? Iya. Ya ada. Ini ruang jenazah 1. Sudah Pak ya? Ini di Tengah kanan dulu ya, di bagian yang petugas ruangan. Nah ini ya. Oke. Oh, terima kasih ya. Ya. Oke Pak. Alhamdulillah hari ini sudah selesai untuk melakukan pembuatan video mengenai bagaimana cara mensterilisasikan alat instrumen yang memang sudah on. Jadi di sini saya kasih tahu sedikit untuk pengambilan alat instrumen bersih itu dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Tapi kalau untuk yang bagian alat kotor itu dari jam 12 siang sampai jam 2 siang. Ya, terima kasih.